Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 594 dari ibu usia 75 tahun, Jemaat Nginden. Maksudnya Betani Nginden ya. Shalom Pak Eras, beberapa hari yang lalu saya lihat tanya jawab tentang Alkitab mengenai jenazah boleh dikremasi atau dikubur. Yang saya tanyakan hari apa ya Pak yang baik untuk dikremasi, saya tunggu jawabannya. Hari tidak masalah. Mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tidak masalah. Semua hari harinya Tuhan. Oke? Amin. Saya 6 bersaudara, kedua orang tua saya sudah meninggal 35 tahun. Saudara saya rencana jenazah papa mama mau dikremasi. Tapi saya tidak setuju karena saya tidak mau melanggar firman Tuhan. Tapi beberapa hari lalu saya lihat tanya jawabnya Pak Eras mengenai jenazah yang boleh dikremasi. Saya lega sekali karena tidak mungkin anak cucu kita mau ziarah di makam orang tua saya. Sekarang yang saya tanyakan, waktu kubur digali dan dikremasi kita masih perlu doa kepada Bapak dan hari apa yang baik dikremasi dan apa anak-anaknya harus datang waktu dikremasi. Saya mohon jawaban Pak, Tuhan memberkati. Hari tidak menjadi masalah Bu. Doa silahkan. Maksudnya biar cuaca baik, Tuhan berkenan menuntun perjalanan dan seluruh rangkaian kremasi itu ya. Tapi jangan mendoakan orang tua yang sudah meninggal karena sudah tidak perlu lagi. Bu, berbahagia Ibu sudah mendapat jawaban ini. Kremasilah dalam damai sejahtera. Amin. Dari pria usia 67 tahun dari Palembang ini ya. Bersaudara 11 orang, dari 11 saudara saya yang pertama kenal Yesus oleh anugerahnya. Dari 11 orang, bersaudara 11 orang dari 11 saudara saya yang pertama kenal Yesus oleh anugerahnya. Sekarang tinggal 4 saudara lagi belum bertobat. Paling bungsu laki dari 11 saudara usia 50 tahun. Sedangkan bapak ini 67 tahun. Saya berbisnis 3 kali bangkrut. Terakhir pinjam bank tidak bisa kembalikan uang, rumah disita bank. Dengan sisa uang saya pindah ke Medan, tinggal di salah satu tempat. Di sana saya diangkat Tuhan maju sehingga bisa beli mobil dan makan melimpah. Yoel pasal 26. Tuhan memperlakukan kami dengan keajaiban. Kami pindah lagi ke Palembang setelah 9 tahun di Pancur Batu. Karena di lingkungan banyak jual obat terlarang, istri minta pindah ke Palembang. Sekarang lagi stroke. Pencerahan Pak bagi kami. Usaha apa yang dapat kami kerjakan? Penghasilan kami tidak mencukupi dari jual kerupuk. Terima kasih Pak Yesus, Tuhan berkati Bapak dan pelayanan semakin dipakai Tuhan. Dahsyat di akhir zaman. Bapak usia sudah hampir 70 tahun. Tapi berjuang untuk mendapat nafkah ya. Saya
tidak tahu Bapak ini punya anak, tidak. Kalau tidak anak, kenapa? Kalau punya anak, kenapa bukan anak yang mesti memikul ya kehidupan orang tua? Wow. Ya, ini saya prihatin sekali ya. Punya anak enggak ya? Aduh, kasihan ini. Ya, coba nanti dinasihati oleh tim konseling kami ya. Sebab saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu secara detail keadaan Bapak. Tapi kami merasa ada compassion ya. Susah saya dengar. Saya ingat orang tua saya yang sudah meninggal ya. Usia 70 tahun lebih. Tapi sudah mestinya tidak bekerja. Bapak 67 usianya sudah cukup. Saya prihatin. Tapi nanti saya suruh staf saya menelpon dan memberikan arahan. Tuhan lindungi, Tuhan tolong Bapak ini dan istrinya. Amin. Aduh, jadi sedih ya membaca ini. Jual kerupuk. Ya, kasihan. Dari wanita usia 35 tahun. Salam Pak Erastus, Pak, saya ingin bertanya apakah upacara adat menari tortor sombah di depan jenazah orang tua bertentangan dengan firman Tuhan untuk tidak menyembah siapapun selain Tuhan. Karena pemahaman saya menghormati orang tua dilakukan selama mereka hidup. Penghormatan setelah orang tua meninggal tidak ada gunanya. Hanya untuk dilihat orang agar benar secara adat. Terima kasih Pak Erastus. Oke. Pertanyaanmu pelik ya. Ini rumit ya. Menari tortor jika itu dilakukan ya dengan maksud untuk tidak melukai yang hidup, saya kira masih bisa dilakukan tanpa harus menyembah kepada ilah Allah lain. Ya. Menghormati orang tua bukan menyembah orang tua. Tetapi terus terang sebagai orang yang bukan orang Batak, walaupun saya sangat dekat dengan orang Batak, saya harus belajar dulu tortor yang bagaimana ini. Ayo menari. Kami sering nyanyi begini, saudara. Nah, saya harus belajar dulu. Sehingga saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan lugas. Tetapi sekali lagi, selama itu tidak ditujukan kepada ilah, dewa, saya kira tidak masalah. Bukan demi orang tua yang sudah mati, tapi demi yang masih hidup. Kalau penghormatan terhadap orang tua ditandai dengan cara itu, lakukan. Untuk menunjukkan bahwa Anda hula-hula atau hormat kepada orang tua. Tetapi jika ada unsur mistik, unsur okultisme, Anda harus menolak. Roh Kudus pasti menolong. Ya. Saya juga perlu menggarisbawahi, tidak semua adat itu buruk. Tidak semua adat itu buruk. Ya, kita tidak boleh bersikap a priori terhadap adat. Karena ada adat yang memang memiliki nilai-nilai susila dan etika yang baik. Minta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan kasus semacam ini. Tuhan memberkati. Dari pria, Pak, sudah 2 tahun saya mengikuti pengajaran Pak Eras dan banyak mengubah cara berpikir saya. Pak, saya punya pergumulan dengan istri saya yang temperamen, dominan. Dia seringkali marah tanpa sebab, baik kepada saya, anak-anak maupun orang lain. Kalau kami bertengkar, selalu dia minta cerai. Sudah sering dia usir saya keluar dari rumah dan sudah beberapa kali dia mau tikam dengan pisau. Saya tidak mau pisah karena saya takut Tuhan. Kedua, karena anak-anak. Dulu sebelum menikah kami berdua hamba Tuhan di salah satu denominasi gereja. Setelah menikah masih pelayanan, tapi karena istri sering emosi tanpa sebab,
Bahkan kalau saya dalam pelayanan luar kota, sering dia teror untuk cepat pulang, bahkan pernah dia ancam bunuh diri. Karena saya malu dengan keadaan tersebut, singkat cerita kami tidak pelayanan lagi. Walaupun saya rindu untuk melayani seperti waktu sebelum menikah. Memang kami menikah tanpa lewat pacaran, jadi kami belum saling mengenal karakter. Kami menikah sudah 14 tahun. Kalau saya menasihati dia untuk bisa menguasai diri, tapi selalu dia bentak saya. Bahkan sering saya ajak untuk ibadah minggu, selalu dia menolak. Sekarang kami melanjutkan usaha dari orang tuanya yang sudah meninggal. Sering dihina saya, tidak punya apa-apa. Bahkan depan orang dia permalukan saya. Kadang saya dihantui ketakutan, takut dimarahi, saya jadi stres melihat keadaan yang ada. Tapi saya selalu menguatkan hati dengan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, Yesus seperti yang Bapak ajarkan. Apa anjuran Bapak dengan keadaan yang saya hadapi ini? Dalam hati saya yang paling dalam, rindu melayani Tuhan seperti waktu saya sebelum menikah. Karena waktu saya bertobat, saya terpanggil full time. Saya melihat istrimu ini sakit. Tetapi saya juga harus bertanya, apa peran kamu? Anda usia berapa saya tidak tahu. Tapi sudah punya anak-anak, berarti anaknya lebih dari satu. Tapi apa yang membuat istri jadi begini? Apa peran Anda? Apa pernah Anda selingkuh misalnya? Melakukan kesalahan apa sehingga istri yang tadinya bersama melayani kok jadi seperti gila begini? Jika pernah Anda lakukan kesalahan, you harus berani membayar harganya dengan sabar sesabar-sabarnya. Jika Anda tidak punya kesalahan, lalu istri demikian, Anda harus menanggapi istri dan bersikap terhadapnya sebagai orang sakit. Dia sakit. Dia sakit. Jadi Anda harus terima kenyataan bahwa Anda harus menjadi seperti dokter atau suster yang merawat. Saya menasihati, jangan tinggalkan rumah. Mengalah, direndahkan, tidak perlu malu, diam, demi keselamatan anak-anakmu, demi keselamatan istrimu, demi keselamatanmu sendiri, di atas semuanya demi kemuliaan Tuhan. Kamu pasti sanggup, pasti bisa menahan dan melewatinya. Dan semua ini pasti berakhir. Tunggu waktu berakhirnya. Ingat, diam. Jangan membuat dia jengkel. Oke, Tuhan memberkati. Ya, saya prihatin membaca hal ini. Dari pria usia 14 tahun di Timika, Papua. Salam Omera, saya ingin bertanya, bagaimana saya bisa menyukakan hati Tuhan dan tidak ingin melakukan hal-hal yang fana dan ingin berkemas-kemas ke LB3. Wih, luar biasa. Usia 14 tahun ini namanya Oridek. Sekian Om, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, kamu ikut doa terus bersama Om Eras. Yang kedua, kamu dengarkan terus khotbah Om Eras. Ketiga, jangan bergaul dengan teman-temanmu yang tidak takut Tuhan. Berteman boleh, bersahabat jangan. Say hello, berteman, hai sebentar, lalu jangan akrab. Yang berikutnya, jangan nonton sesuatu yang tidak patut di gadgetmu ini. Jangan, buang. Yang tidak perlu, ya. Ke gereja tentu. Setiap minggu atau jam-jam kebaktian. Om Eras salut sama kamu, nak. Tuhan memberkati kamu. Om Eras sayang kamu. Suatu hari kamu bisa bertemu Om Eras. Kasih tahu, Om, saya Oridek yang usianya 14 tahun di Timika, Papua yang pernah tanya Om. Tuhan bisa pertemukan kita nanti, ya. Tuhan berkati. Dari pria usia 50 tahun sudah menikah. Salam Pak Eras, beberapa waktu lalu saya nonton sebuah channel YouTube.
Ada seorang pendeta pria yang telah bercerai 16 tahun. Banyak pertanyaan dari hostnya. Tapi yang menarik ada sebuah pertanyaan dari host kepada pendeta tersebut adalah bagaimana pendeta tersebut menyalurkan hasrat seksnya setelah bercerai, mengingat usia pendeta tersebut masih relatif muda. Pendeta tersebut menjawab dengan dia menyalurkan dengan onani. Saya cukup terkejut mendengarnya. Pertanyaan saya, Pak, apakah diperbolehkan? Setahu saya perbuatan itu tetaplah dosa. Oke, bagaimana menurut Pak Eras? Saya jawab dulu dosa itu apa. Dosa dalam konteks Kristen itu adalah meleset, tidak kena sasaran. Kalau menurut hukum Taurat, menurut bangsa Israel, dosa itu pelanggaran terhadap hukum. Jadi kalau ada perbuatan yang bisa dibuktikan melanggar 10 perintah Allah itu dosa. Jika tidak, ya tidak bisa dikatakan dosa. Tetapi dalam konteks perjanjian baru atau hidup umat perjanjian baru, dosa itu ketidaktepatan. Hamartia dalam bahasa aslinya, meleset. Jangankan membunuh. Membenci sudah merupakan pembunuhan. Jangankan melakukan hubungan seks di luar nikah. Memandang lawan jenis, mengingini, bergerak syahwatnya, itu zina. Nah, kemelesetan itu dosa. Tetapi setiap orang itu memiliki standar kedewasaan yang berbeda-beda. Anak kecil umur setahun ngompol, meleset ya, masih enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Masih umur 8 bulan, 9 bulan, setahun. Tapi kalau umur 6 tahun atau 5 tahun ngompol, saya ulangi, kalau umur 9 bulan, 10 bulan, 1 tahun ngompol, ya oke lah. Tapi kalau sudah umur 7 tahun ngompol, salah. Jadi kalau saya ditanya, apakah onani itu dosa? Ya, mestinya dengan usia yang cukup, itu ketidakpantasan, ketidaksopanan. Semua kita punya pergumulan seperti itu. Tapi kita jangan mengalah dengan keadaan. Apakah bisa melakukan hal itu dengan memuliakan Allah? Satu ciri dosa adalah ketika engkau melakukan itu dan malu dilihat orang. Jadi kalau perbuatan yang kau lakukan itu engkau tidak malu dilihat orang, artinya memang pantas. Kemungkinan besar itu bukan dosa. Tapi belum tentu tidak dosa. Apalagi kalau perbuatan itu kamu lakukan dan kamu malu. Saudara malu. Tidak pantas berarti. Jadi lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Dan Roh Kudus akan memimpin. Apakah ini meleset atau tidak. Tuhan memberkati. Oke, dari pria usia 16 tahun, single. Salam Om Eras, saya jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading yang berdomisili di Tangerang. Saya ingin bertanya mengenai konsep Tritunggal karena saya belum menemukan jawabannya. Apakah Allah Tritunggal itu adalah satu entitas yang memiliki 3 pribadi, Allah Bapa, Roh Allah, dan Anak Tunggal Bapa Tuhan Yesus, atau 2 entitas yaitu Tuhan Yesus sebagai anak Allah dan Allah Bapa beserta rohnya, namun sama-sama Allah. Sebentar ya, Allah itu apa dulu ya? Allah itu apa dulu? Nama pribadi atau zat? Ini jadi masalah bukan? Tetapi begini saja. Ini karena rumit jawaban saya. Karena ini rumit pertanyaanmu, maksud saya jawaban saya juga jadi rumit. Allah itu esa, yaitu Allah Bapa. Yesus berkata di Yohanes 17 ayat yang ketiga, engkau satu-satunya Allah yang benar, berarti esa. Dan Yesus Kristus Tuhan. Allah itu sesembahan. Itu yang mudah.
dari kata Eloah, Elohi, Allah sama sebutan. Seperti manusia itu sebutan. Kalau Bambang, Rudi, Endang, Titi, Lili, itu proper name. Allah itu sebutan. Allah kita itu Yahweh. Satu, tidak dua. Yahweh punya anak tunggal kesayangan yang diutus menebus dosa kita, Yesus. Menjadi Tuhan. Tuhan itu artinya penguasa, majikan. Jadi Allah itu esa, amin, Elohim Yahweh. Yesus Tuhan yang diberi kuasa di langit dan bumi untuk berkuasa di jagat raya ini sebagai raja. Lalu apakah berarti dua, Pak? Enggak. Allah adalah esa Bapa di surga. Yesus adalah anak tunggalnya yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Dan Yesus berkata, Bapa dan aku satu. Satu bukan berarti satu pribadi, dua pribadi, satu kehendak, satu rencana, satu tujuan. Dan Roh Kudus itu rohnya Bapa yang mewakili Allah Bapa memenuhi jagat raya. Pertanyaan ini sudah saya jawab. Oke. Yang kedua, saya ingin bertanya apakah bangsa Israel sebagai bangsa pilihan artinya mereka otomatis menerima keselamatan, ataukah berkat yang dimaksud di sini adalah berkat penyertaan secara duniawi, mengingat bangsa Israel yang sudah hilang selama ratusan tahun dapat bersatu kembali, namun masih banyak dari mereka yang belum mengenal Allah. Bangsa Israel itu umat pilihan dari keturunan Abraham. Karena Allah berjanji memberkati keturunan Abraham, maka Allah membuktikan kesetiaan itu dengan mengembalikan bangsa itu ke tanah leluhur. Walaupun lebih dari 2.500 tahun mereka meninggalkan negeri itu. Dan puncaknya tahun 70 ketika Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Ajaib, selama 2.000 tahun mereka tercerai-berai, namanya diaspora. Bisa dikembalikan dan mendirikan negara. Karena Allah berjanji. Tetapi bukan berarti lalu mereka nanti masuk surga. Nanti dulu. Secara duniawi mereka pasti diberkati karena Allah terikat dengan janjinya. Tapi keselamatan tentu ditentukan oleh sikap terhadap Yesus. Kalau percaya Yesus, selamat. Tidak percaya dalam arti memusuhi binasa. Oke. Pertanyaan ketiga, saya bersekolah di sekolah SMA swasta yang bukan sekolah Kristen. Apakah salah jika dalam memimpin doa depan kelas saya menyebut nama Yahweh? Sebaiknya hati-hati. Supaya kamu tidak dianggap aneh. Kau panggil saja ya Tuhan, ya Allah, ya Bapa kami. Tapi kalau suatu kali kau bisa berkata, ya Allah Bapa kami yang namamu Yahweh. Atau Elohim atau Allah Yahweh boleh. Tapi hati-hati menggunakan kata ini karena banyak orang Kristen yang belum tahu dan mereka memandang aneh kalau pakai nama Yahweh. Padahal justru nama itu harus dipakai. Karena memang Allah kita namanya Yahweh. Dari wanita usia 22 tahun single. Apa makna puasa dalam berpuasa? Apa saja yang boleh dan tidak boleh? Dan bolehkah puasa sambil bekerja? Oke. Puasa kita itu yang penting merendahkan diri di hadapan Tuhan demi sebuah kepentingan rohani sehingga bisa mengabaikan gairah kulinernya. Jadi puasa bukan soal tidak makan, menyakiti fisik, bukan. Tapi perendahan diri di hadapan Tuhan untuk suatu kebutuhan rohani. Ya. Maka puasa Kristen bisa macam-macam. Bisa puasa nanti jam 5, jam 4 bisa buka puasa. Atau puasa hanya makan jus, minum jus saja. Terserah bagaimana Roh Kudus pimpin. Oke. Yang penting sikap hati
merendahkan diri kepada Tuhan. Janda usia 54 tahun. Salam Pak Eras, saya beribadah di GSKI Gajah Mada. Saya mau bertanya, anak saya wanita mau ada rencana nikah karena calon suaminya punya rumah jauh di daerah Serpong dan anak saya masih bekerja di daerah Kelapa Gading. Rasanya jauh untuk menempuh kerja dari Serpong ke Kelapa Gading. Dan kebetulan kakak saya punya rumah kosong di daerah Bekasi dan anak saya sudah pernah tinggal di rumah Bekasi. Ini dengan suami yang pertama. Dan suaminya sudah meninggal. Ini rencana menikah yang kedua kalinya dengan seorang laki-laki yang belum berumah tangga. Yang saya mau tanya, di rumah Bekasi ini ada foto-foto yang dipajang ukuran 20 kali 15 cm. Adalah foto kakek-kakek, nenek, papa, mama, koko, ipar, kakak saya, om saya, suami anak saya yang pertama, suami. Semua adalah foto almarhum, semua dipajang di ruang tengah, dekat tamu. Dekat ruang tamu, apakah boleh Pak foto-foto almarhum dipajang di rumah? Terima kasih. Boleh saja dipajang. Tetapi kalau hatimu gak sejahtera, turunkan saja, disimpan. Ya, untuk apa dipajang kalau membuat hati kurang sejahtera? Lalu bisa timbul perasaan takut karena ini sudah almarhum semua. Untuk apa juga dipajang? Tujuannya apa? Kalau menurut saya lebih baik, tidak usah dipajang. Ya, tetapi kalau hal itu tidak mengganggu damai sejahtera keluarga, ya dipajang saja. Tergantung. Ya. Dipajang, nggak dipajang, tidak masalah. Tapi kalau saya sebaiknya disimpan saja. Ya. Oke. Dari pria usia 60 tahun menikah. Salam, saya tinggal di rumah anak yang sudah menikah dengan suami Ambon. Ini kayaknya Batak ya. Anak saya perempuan, saya dan istri tinggal bersama dia dan kedua cucu kembar yang laki kami momong bersama. Mertua anak saya atau besan setiap datang tidak pernah ada rasa hormat membawa suatu kepada kami berdua. Tidak pernah ada rasa hormat membawa suatu kepada kami berdua. Saya hanya berpikir di mana rasa hormat besan saya kepada saya dan istri saya. Saya berpikir banget apakah dosa atau gimana Pak Eras saya. Apakah dosa atau gimana Pak Eras yang saya hormati? Ya enggak usah diambil hati. Dia tidak memberi hormat atau memberi hormat. Jangan diambil hati. Yang penting kita tetap menghormati orang yang walaupun dia tidak menghormati kita. Saya tinggal di rumah anak saya dan menantu serta kedua cucu kembar dalam satu atap. Tapi tidak pernah sedikit pun mereka memberikan uang kepada kami, istri. Entah berapa, tidak kami patok. Jadi kami sedikit pun tidak ada uang. Kalau kami mau bepergian ke rumah anak keluarga, karena di sana ada cucu 3, tidak pernah sedikit pun mereka memberikan uang kepada kami. Entah berapa, tidak kami patok. Jadi kami sedikit pun tidak ada uang. Kalau kami mau bepergian ke rumah anak ke 1, karena di sana juga ada cucu 3, jadi kami mengharapkan pertolongan doa dari Tuhan dalam usaha online, elektronik, zaman dulu yang kami jual. Kalau belum ada yang laku ya kami sampai berlama-lama di rumah putri dan kedua cucu kembar dan suaminya di rumah. Sampai-sampai istri saya bicara sama saya, tega amat ya, pembantu aja digaji. Masa kita tidak ya Pak? Memang saya dan istri dikasih makan dan pembantu di rumah. Itu bagaimana Pak Eras yang kami hormati? Mohon jawaban dikasih tahu. Aduh, biar saya dan istri dapat penghiburan. Pak Eras jawab, maafkan saya kalau ada kata-kata yang salah. Aduh, Bapak usia 60 tahun, punya anak, tidak pernah memberi uang.
Waduh, ini kenapa jadi miris-miris begini ya pertanyaannya? Jadi susah kita mendengarnya ya. Aduh. Jadi saya terus terang baca begini sedih sekali nih. Sedih banget. Kalau ada loh anak membuat orang tua begini gitu. Sedikit kayak dikasih uang gitu ya. Tapi begini kepada Bapak yang memberi pertanyaan, sabar. Lewati hari. Kita tidak bisa melihat 10 langkah, lihat 1-2 langkah ke depan. Bapak mengikuti khotbah saya, doa bersama saya ajak berkemas-kemas pulang ke surga. Ya. Nanti Tuhan akan memberi jalan. Di luar dugaan Bapak, Ibu, Tuhan akan memberi jalan keluar. Tuhan menolong. Itu yang dapat saya jawab. Ibu, Bapak tetap setia di situ jaga cucu. Tidak mengharapkan uang, tidak dihormati besan, tidak apa-apa. Tetap hatinya memandang Tuhan. Tuhan akan memberi jalan keluar di luar perkiraan Bapak Ibu. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.